Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama Kang Epot ya di siang ini. Ini sebetulnya masih cuaca sangat panas ya. Ini habis duhur ya, siang-siang sangat panas cuacanya karena sekarang masih cuaca kemarau. Belum ada hujan kembali ya, dan kelihatan memang untuk rumput-rumput pun sekarang kelihatan kering akibat kepanasan dari kemarau ya. Ya oke teman-teman, sekarang di depan teman-teman ada beberapa cetok atau sendok aduk ya, atau sendok semen. Ini beberapa sendok yang Kang Epot punya ya. Sebetulnya kalau nggak hilang dulu di proyek masih mungkin lebih dari ini ya untuk sendok. Ini beberapa koleksi sendok yang Kang Epot punya ya, dengan berbagai bentuk dan juga ukuran, dari yang kecil sampai yang terbesar. Oke, sekarang Epot mau ngebahas mengenai kegunaan dari sendok-sendok ini ya. Ya pastinya untuk orang yang bikin sendok seperti ini itu punya tujuan ya. Kenapa dibikin bentuk sendoknya seperti ini? Ada yang lancip, ada yang elip. Itu pasti punya tujuannya masing-masing ya. Oke, untuk kegunaannya Kang Epot sendiri untuk semua sendok ini saya hanya berdasarkan pengalaman saja ya. Jadi enaknya sendok-sendok ini digunakan untuk apa ya? Kalau di proyek saya hanya mau bercerita mengenai pengalaman bagaimana memakai sendok-sendok ini di proyek ya. Nah, untuk sendok-sendok favorit untuk Kang Epot sendiri memang seringnya menggunakan sendok yang ini ya. Ini sendok elip yang sering saya pakai, sering saya gunakan. Dan juga yang ini ya, ini ukurannya hampir sama, hanya gedean yang ini ya. Yang ini ukurannya 7 inci, kalau yang ini 6 ya. 6 inci itu mungkin kurang lebih kali 2,5 itu 15 sentian ya. Ya, ini 15 cm. Kalau yang ini ukurannya 17,5 cm atau 18 sentian. Karena ini sudah terkikis habis ya, sering digunakan, jadi sekarang agak kecilan dikit. Sama dengan ini 7 inci ya. Kalau yang itu yang di depan 2, kalau yang ini gak ada gagalnya, ini patah ya, belum dielas. Itu ukurannya 8 inci ya. Untuk sendok-sendok yang itu yang besar itu sangat nyaman kalau di proyek itu Kang Epot sendiri ya. Itu sangat nyaman untuk dipakai pasang batu muka ya. Karena kalau kita pasang batu muka biasanya adukannya itu sangat boros. Kadang-kadang nggak perlu pakai sendok ya, kita gebloin dari ember aduknya langsung ke bagian yang akan dipasang batunya, lalu kita ratain menggunakan sendoknya ya. Nah, untuk sendok ini sendok besar ya, ini sangat nyaman untuk pasang batu ya, ataupun kita saat melester kita ngamprot, itu sangat nyaman dipakai untuk ngamprot ya, atau dasar sebelum kita bikin plesteran ya. Biasanya dikamprot dulu. Hanya saja ini kalau dipakai untuk inten master sangat berat ya, karena ini terlalu kebesaran sendoknya. Jadi kalau kita melester berulang-ulang, kalau pakai sendok ini cepat capek ya, karena ini besar ya sendoknya. Dan ini bukan sendok yang bagus ya, ini bahannya sangat tipis ya, jadi agak lentur.
Jadi kalau kita plester bahannya itu melewet ya, gak kaku ya, jadi kurang nyaman digunakan kalau sendok ini ya. Kalaupun ada bahan yang lebih tebal itu mungkin sangat enak ya. Nah, untuk melester saya nyamannya pakai yang ini ya, ataupun yang ini, tapi sedangnya pakai yang ini ya. Ini ukurannya sedang, tidak terlalu gede, tidak terlalu kecil juga ya. Kalau pakai yang ini melester terlalu lama ya, karena ini kalau kita ngambil aduk hanya sedikit aduknya, sementara kalau yang ini lumayan cukup lah. Ini sedang ya. Ya kalau kita punya tenaga lebih enakannya pakai yang besar ya, kalau melester cepat. Tapi kalau terlalu sering itu sangat bikin capek ya kalau kita melester pakai sendok besar. Makanya saya sering nyaman pakai sendok ini ya. Ya untuk pasang batu bata ataupun melester ya, saya sering gunakan pakai sendok ini. Ataupun pasang batu ya. Ini juga sama ukurannya, ukuran 7 inci dengan yang ini. Ini jarang saya gunakan ya. Ini baru kemarin digagangin ya, lama gak dipakai ini. Nah, kemudian ada juga sendok lancip ya. Ini sendok lancip ukurannya 7 inci sama juga ya. Ini jarang saya pakai ya, jarang saya gunakan, makanya ini sudah kelihatan banyak ini ya, karatan besinya, platnya. Ya, sendok seperti ini biasanya nyaman digunakan untuk ngaci ataupun kita pasang batu bata merah ya, ataupun pasang hebel ya, pasang bata ringan. Ya, zaman sekarang sudah bermunculan kembali sendok-sendok yang baru ya. Ada yang untuk pasang hebel itu si bagian ujungnya itu rata, agak lancip seperti ini, agak bulat seperti ini. Jadi ada juga sendok yang rata bagian depannya ya. Hanya saja Kang Epot memang lebih nyaman pakai sendok ini ya, pasang apapun, mau melester, mau ngaci, ataupun pasang bata, pasang batu, ataupun pasang bata ringan, hanya dengan satu sendok ini ya. Karena kalau kita bawa semua sendok ini itu ribet ya. Ini juga sering saya gunakan ya. Jadi sebelum saya punya yang ini, saya sering pakai yang ini ya, untuk ngaci, untuk melester, ataupun untuk pasang bata ya. Ini ukurannya sudah sangat kecil ya, karena sering digunakan, terkikis habis. Nah, kalau sendok seperti ini, sendok yang lancip ya, mau ukuran kecil ataupun besar, biasanya itu digunakan nyaman untuk ngaci ya. Tergantung dari medannya atau wadahnya yang digunakan ya. Kalau pakai wadah yang kecil, kita bisa gunakan sendok yang kecil juga ya. Nah, untuk ngaci wubung ataupun wubung itu istilah di sini tuh pembatas genteng ya. Jadi antara genteng dengan genteng ada penutupnya, itu dinamakan wubung ya, orang sini bilangnya wubung. Nah, untuk pasang wubung, untuk adukannya kita nyamannya pakai sendok lancip ya, ataupun untuk finishing terakhir mengerik si bagian adukannya, karena kalau kadang-kadang suka ada adukan yang lebih dari wubungnya, nggak rata ya. Jadi kita kerik menggunakan sendok lancip seperti ini. Tapi ini untuk wubung terlalu kegedean ya. Untuk Kang Epot sendiri nyamannya pakai sendok yang kecil kalau kita finishing, yang pakai ini ya. Jadi kalau kita ngaci wubung atau finishing itu sangat nyaman menggunakan sendok lancip yang kecil ini. Ini sebetulnya dulu besar ya sendoknya,
hanya karena sering digunakan jadi sendoknya kecil seperti ini udah berapa tahun ya, berpuluh-puluh tahun, makanya ini sampai kecil seperti ini. Ini untuk ngaci wuwung enak ya, ataupun ngaci nat batu, bikin nat batu ya, ini cocok ya karena kecil, nat batu itu kecil kan. Ataupun kadang-kadang tukang sini suka menggunakan sendok makan ya untuk bikin nat batu, karena kan nat batu kecil ya. Ya masih banyak ya untuk berbagai bentuk sendok atau cetok semen zaman sekarang, banyak yang baru ya modelnya, bentuknya juga, ukurannya juga ya. Ya untuk iPod sendiri nyamannya pakai sendok elip ya, sendok yang ini ataupun yang ini. Kalau kita pasang bata merah ataupun pasang pondasi ataupun melester ataupun ngaji atau wuwung ya, nyamannya pakai sendok elip seperti ini, kecuali pada saat pengajian wuwungnya ya pakai yang kecil. Oke teman-teman, mungkin itu dulu untuk sharing kali ini mengenai kegunaan dari beberapa sendok aduk ya. Ya semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua. Sekali lagi mohon maaf kalau sekiranya masih banyak kekurangan dari segi kata per kata ataupun pengalaman yang diberikan ya. Ini hanya berdasarkan pengalaman saya saja di proyek ya. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau banyak kekurangan di video ini. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.